Halo semua, perkenalkan nama saya Ari Wahyuni Kaharudin, NPM 2132054. Di sini, saya akan menjelaskan buku tentang Getting to Know a Campus Network. Campus Network itu apa? Campus Network atau jaringan kampus merupakan suatu jaringan yang menjembatani semua jenis kampus ke dunia digital yang digunakan untuk kerja dan hidup. Kampus sendiri tidak hanya memiliki arti suatu tempat yang biasa didatangi mahasiswa untuk belajar, melainkan area tetap di suatu kota yang menjadi tempat bekerja dan tinggal. Biasanya, orang menghabiskan rata-rata 18 jam setiap harinya. Contoh kampus antara lain pabrik, instansi pemerintahan, pusat perbelanjaan, gedung perkantoran, kampus sekolah, dan taman. Apa perbedaan jaringan kampus? Jaringan kampus sendiri memiliki 5 bagian. Yang pertama yaitu skala jaringan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi 3 jenis, yaitu jaringan kampus kecil, menengah, dan jaringan kampus besar. Jaringan kampus besar memiliki persyaratan dan struktur yang kompleks, menghasilkan beban kerja operasi dan manajemen atau O&M yang berat. Biasanya, untuk menangani ini, tim O&M bertanggung jawab atas manajemen IT end-to-end, mulai dari perencanaan kerja, konstruksi, hingga pemecahan masalah. Yang kedua yaitu target layanan. Ada beberapa jaringan kampus yang membatasi hanya mengizinkan pengguna internal, sementara yang lain terbuka untuk pengguna internal maupun eksternal. Sumber ancaman keamanan jaringan juga berbeda antara jaringan kampus tertutup dan jaringan kampus terbuka. Oleh karena itu, keduanya memiliki persyaratan dan solusi keamanan jaringan yang berbeda. Pengguna jaringan kampus tertutup biasanya adalah karyawan internal. Untuk itu, jaringan kampus tertutup biasanya menggunakan model benteng untuk mencegah akses tidak sah dari jaringan eksternal dan internal. Secara khusus, Network Access Control atau NIC diperkenalkan untuk mengautentikasi nama pengguna, akun, token, sertifikat, dan kredensial lainnya untuk mencegah pengguna non-internal mengakses jaringan. Selain itu, firewall ditempatkan di perbatasan zona keamanan yang berbeda, misalnya di jalur masuk dan keluar jaringan. Bagian ketiga yaitu dukungan layanan. Jaringan kampus dapat diklasifikasikan menjadi single service dan multi-service campus network. Hal ini tergantung pada layanan yang dibawa. Kompleksitas layanan yang dilakukan pada jaringan kampus menentukan kompleksitas jaringan. Pada awalnya, jaringan kampus hanya membawa layanan data dan layanan yang lainnya didukung oleh jaringan khusus yang berbeda. Saat ini, sebagian besar usaha kecil dan menengah memiliki jumlah layanan jaringan yang terbatas. Misalnya, usaha kecil yang menyewakan kantor di gedung perkantoran menggunakan infrastruktur jaringan yang disediakan oleh pemilik gedung kantor. Oleh karena itu, jaringan kampus perusahaan kecil biasanya hanya membutuhkan layanan komunikasi data internal. Secara umum, jaringan kampus layanan tunggal memiliki arsitektur yang sederhana. Pada jaringan multi-service, biasanya melayani kampus besar yang independen di mana berbagai layanan dasar seperti manajemen pengiriman, pengawasan video, manajemen kendaraan, dan kontrol konsumsi energi disediakan. Jika jaringan khusus dikerahkan untuk setiap layanan besar, biaya yang akan sangat tinggi dan OM akan sangat rumit. Untuk mengubah ini, teknologi digital dan Ethernet secara bertahap diperkenalkan untuk layanan dasar ini. Yang keempat yaitu ada mode akses. Jaringan kampus memiliki 2 mode akses, yang pertama kabel dan yang kedua decoupled. Sebagian besar jaringan kampus saat ini adalah gabungan dari kabel dan decoupled. Decoupled bebas dari pembatasan lokasi port dan kabel. Oleh karena itu, dapat digunakan secara fleksibel. Jaringan kampus tradisional adalah jaringan kampus kabel. Dari sudut pandang pengguna, setiap perangkat di jaringan kabel kampus terhubung ke port Ethernet di dinding atau di atas meja melalui kabel Ethernet. Koneksi ini biasanya tidak mempengaruhi satu sama lain. Dengan demikian, arsitektur jaringan kampus kabel biasanya terstruktur dan berlapis. Dengan logika yang jelas,
manajemen yang sederhana, dan pemecahan masalah yang mudah. Jaringan kampus nirkabel bagaimanapun sangat berbeda dari jaringan kampus kabel. Biasanya dibangun di atas standar Wi-Fi atau standar LAN, WLAN. Terminal WLAN terhubung ke titik akses AP WLAN menggunakan protokol antarmuka udara seri IEEE 802.11. Yang terakhir yaitu atribut industri. Jaringan kampus beradaptasi dengan industri yang mereka layani. Untuk memahami persyaratan yang berbeda dari industri yang berbeda, kita harus merancang arsitektur jaringan kampus sesuai dengan persyaratan untuk setiap industri. Tujuan utamanya yaitu untuk mengembangkan solusi jaringan kampus dengan atribut industri yang jelas. Jaringan kampus industri yang khas termasuk jaringan kampus perusahaan, jaringan kampus pendidikan, jaringan kampus e-government, dan jaringan kampus komersial. Nah, terdiri dari apa saja jaringan kampus? Jaringan kampus beragam, tetapi dapat diabstraksikan menjadi modul terpadu yang terdiri dari komponen pada lapisan yang berbeda sesuai dengan arsitektur layanan. Model terpadu biasanya terdiri dari jaringan data kampus, terminal akses, platform manajemen jaringan, platform keamanan, dan platform aplikasi layanan. Yaitu jaringan kampus pada masa lalu dan pada saat ini. Pada generasi pertama dari berbagi ke beralih. Pada tahun 1980, IEEE merilis standar IEEE 802.3 untuk mendefinisikan koneksi lapisan fisik, sinyal listrik, dan protokol kontrol akses media atau MIC. Lapisan standar ini menandai lahirnya teknologi Ethernet. Dengan menggunakan koneksi twisted pair, Ethernet lebih hemat biaya dan mudah. Itu pada generasi kedua. Layer 3 routed switching. Pada 1990-an, dua penemuan terobosan muncul di bidang jaringan. Yang pertama itu World Wide Web atau WWW dan perangkat lunak pesan instan. WWW ditemukan pada tahun 1989 dan penggunaannya meluas pada tahun 1990-an. Pada tahun 1995, IEEE merilis standar IEEE 802.3U Fast Ethernet atau VE, menandakan munculnya era Ethernet 100 megabit per second. Saklar layar 3 dikembangkan pada tahun 1999. Latar belakangnya dikembangkan layar 3 ini karena WWW membutuhkan bandwidth yang cukup, yang tidak dapat disediakan pada jaringan backbone pada kampus berbasis router. Layanan pesan instan ini memiliki persyaratan bawaan untuk privacy, dan orang ingin mengakses jaringan dan berkomunikasi dengan orang lain dengan menggunakan komputer mereka sendiri. Namun, tidak semua komputer dapat terhubung ke jaringan karena skala jaringan yang terbatas yang mengakibatkan ketidakmampuan untuk memenuhi persyaratan pengiriman pesan instan. Beberapa tahun kemudian, pada tahun 1999, IEEE meluncurkan standar IEEE 802.3AB, Gigabit Ethernet, yang menetapkan tingkat Ethernet hingga 1000 megabit per second melalui pasangan Bangkok. Beberapa tahun kemudian, tingkat Ethernet telah meningkat 10 kali lipat dan peningkatan dramatis ini berdampak luas pada jaringan kampus. Pada generasi ketiga, atau dukungan terkonfigurasi multilayanan. Kembali pada tahun 1997, IEEE merilis standar 802.11 yang menandai upaya pertama untuk menstandarisasi Wi-Fi. Meskipun teknologi Wi-Fi muncul sangat awal, yang penggunaannya terbatas pada jaringan rumah dan jaringan skala kecil lainnya selama lebih dari 10 tahun. Industri selalu diharapkan untuk memperkenalkan Wi-Fi ke dalam jaringan kampus sebagai pelengkap jaringan kantor. Namun, harapan tersebut tidak tercapai. Sehingga, pada tahun 2007, muncul pertama kali terminal seluler pintar. Sejak itu, dengan cepat menjadi populer dan menjangkau khalayak luas. Didorong oleh ini, teknologi Wi-Fi juga berkembang dengan pesat. Nah, itu dia penjelasan dari saya. Saya Ari Wahyuni Kaharudin mengucapkan terima kasih.